rumah dijadikan pabrik ekstasi digerebek polisi, 6 tersangka sedang meracik ekstasi. Misteri kematian Timothy terus berkembang, polisi periksa 19 saksi. Islandia negara tanpa nyamuk, benarkah? Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Sebuah rumah dijadikan pabrik ekstasi di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat digerebek polisi. Hasil penyisiran, petugas menyita barang bukti berupa 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan 40 kg bahan pencampur. 6 tersangka digelandang ke kantor polisi. Sebuah rumah 2 lantai dijadikan pabrik narkoba di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat digerebek polisi dari Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, petugas mendapati sejumlah orang sedang memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Ke-6 tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Dari nyanyian mereka diketahui ke-6 tersangka memiliki peran masing-masing. Tersangka berinisial PM selaku kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN selaku mekanik dan pengemas, MA selaku mekanik dan pengemas, serta AA turut membantu proses pengemasan. Terbongkar home industri pil ekstasi usai petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat akan mengirimkan bahan baku utama berupa MDMA kepada seseorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas mengembangkan kasus dan menggerebek rumah dijadikan pabrik ekstasi. Dilakukan observasi, dilakukan penggeledahan di lokasi, dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, 1 mesin pencampur alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-7 tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu, pemirsa, Polri mengungkap pengedaran narkoba berskala besar sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Barreskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap puluhan ribu kasus narkoba dengan total barang bukti nyaris 200 ton narkoba berbagai jenis. Selain membekuk pelaku narkoba, Polri menyita aset senilai 221 miliar rupiah, diduga hasil pencucian uang dari bisnis narkoba. Sepanjang periode Januari hingga Oktober tahun 2025, Barreskrim Polri bersama Polda jajaran berhasil mengungkap 38.934 kasus narkoba dengan 51.763 tersangka. Rincian tersangka ada 48.692 warga negara Indonesia, terdiri dari pria 48.692 orang. Wanita ada 2.764 orang dan anak-anak ada 150 orang. Sedangkan warga negara asing terlibat tercatat ada 157 orang, terdiri dari 130 pria dan 27 wanita dari 35 negara berbeda. Barang bukti yang berhasil disita mencapai 197,7 ton narkoba berbagai jenis.
terdiri dari 6,9 ton sabu, 184 ton ganja, 1,4 juta butir ekstasi, dan 1,8 ton tembakau gorila. Dari total tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 111 kasus dengan 172 tersangka dan menyita 182 ton lebih narkoba. Sedangkan Polda Jajaran mengungkap 38.000 kasus lainnya dengan barang bukti sebesar 15 ton. Polri juga mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Ada 22 kasus TPPU berhasil dituntaskan dengan penyitaan aset senilai 221 miliar rupiah meliputi kendaraan mewah, tanah, perhiasan, dan uang tunai. Sejumlah kasus menonjol diungkap, diantaranya penyitaan 471 kg sabu di Bekasi, 190 kg sabu di Langkat Sumut, dan 180 ton ganja dari ladang seluas 25 hektar di Aceh. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati hingga penjara seumur hidup serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Syana Serus, Teofandi, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, pemirsa, DPR RI menegaskan program 3 juta rumah sedang disiapkan pemerintah tidak boleh menjadi proyek semata. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi menyentuh hak asasi manusia karena setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah sedang menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. DPR RI menegaskan program ini tidak hanya proyek semata. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam diskusi dialektika demokrasi program 3 juta rumah wujud nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat di Gedung DPR RI Jakarta, mengingatkan penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi yang menyentuh hak asasi manusia. Lebih jauh, ia mengutip pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita baca sudah menjadi hak asasi. Nah, ini hebat ini, rumah sudah. Rumah dalam hal ini tempat tinggal dan lingkungan, tidak hanya rumah itu dinyatakan tegas di dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 hasil amandemen. Yang itu harus dipenuhi oleh siapapun pemerintahan. Ya harus lurus lah, tulus memang untuk menyediakan tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Jangan motifnya itu rente, proyek. Nah, itu kalau motifnya begitu, udahlah, hancur lah itu kebijakan, ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit menurut saya itu. Apalagi ini sudah menjadi kebijakan, masuk dalam prioritas. Kalau memang yang mendrive ini benar-benar mau sinergi dan mau kolaborasi. Zulfikar menekankan penting sinergi dan kolaborasi agar kebijakan besar seperti ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Zulfikar juga mendorong sinergi antara Kementerian ATR BPN, Kementerian Perumahan, pemerintah daerah, dan sektor pembiayaan seperti perbankan mempercepat realisasi program. Ia menyoroti kualitas bangunan rumah subsidi, serta penting pengetahuan bagi pengembang untuk tidak semata mengejar keuntungan. Selain itu, Zulfikar menekankan perlu pembaruan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara sembarangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pabrik pengolahan limbah plastik di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Lokasi kebakaran dekat pemukiman penduduk membuat warga panik. Mereka berhamburan keluar menyelamatkan diri dan harta benda. Pasar Kemisnya Kampung Pangedegan di Pasar Kemis. Asap tebal membubung tinggi akibat kebakaran terjadi di pabrik pengolahan limbah plastik di Desa Sukamatri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari 22 Oktober 2025.
Banyak tumpukan bahan baku plastik di dalam pabrik membuat api mudah membesar dan nyaris merembet ke rumah warga berada tepat di samping dinding pabrik. Warga panik begitu mengetahui ada kobaran api. Mereka berhamburan keluar dan berusaha menyelamatkan harta benda dari dalam rumah menuju lokasi lebih aman. Warga lainnya membantu petugas damkar melokalisasi nyala api. Menurut Ketua RT setempat, api pertama kali muncul dari bagian belakang pabrik, berisi tumpukan bahan baku plastik. Satpam yang sedang berjaga di pabrik sempat mencoba memadamkan api. Namun, banyak bahan plastik membuat nyala api justru membesar sehingga sulit dikendalikan. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di mesin penghancur plastik diolah menjadi tali rafia. Ya bukan kepanikan lagi. Saya otomatis yang kepanikan ini kan warga saya semua di sini. Kalau material ini kebakar, warga saya rumahnya semua habis, ya kan? Ya kalau perusahaan mah ada ininya kan. Coba kalau rumah warga yang kebakaran, gimana jadinya kan? Makanya asli saya kan. Ini kan mudah terbakar semua, Pak. Mudah terbakar semua kayak ini berapa? Petugas damkar sempat mengalami kesulitan memadamkan api. Selain banyak bahan plastik mudah terbakar, hembusan angin kencang membuat sulit dijinakan. Dalam peristiwa ini tidak menelan korban jiwa dan luka. Saat kebakaran terjadi, pabrik dalam kondisi tidak beroperasi. Selain banyak bahan plastik mudah terbakar, petugas damkar yang melakukan proses pemadaman juga kesulitan memadamkan api karena hembusan angin cukup kencang. Begitu kita melihat titik api di ujung, kita melakukan pemadaman. Cuman kendala utama adalah memang saat ini adalah tiupan angin yang besar. Ada 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 35 personil damkar dikerahkan. Butuh waktu 4 jam, si jago merah berhasil dipadamkan. Diperkirakan kerugian materi mencapai miliaran rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, puluhan pedagang ayam potong menggunakan truk pengangkut ayam mengepung kantor Bupati Tangerang. Aksi ini sebagai bentuk protes para pedagang lantaran harga ayam potong melambung tinggi. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun, pedagang merugi. Mulai dari DOC-nya diolah sendiri, pakannya dia. Puluhan pedagang ayam potong menggelar unjuk rasa dengan cara memarkirkan 20 truk pengangkut ayam di halaman kantor Bupati Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Mereka berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah daerah. Tuntutan disampaikan mengenai harga ayam potong yang melambung tinggi, imbasnya daya beli masyarakat menurun. Ketua Asosiasi Pedagang Ayam Kabupaten Tangerang, Banten, Hairudin mengatakan harga ayam potong di tingkat peternak saat ini berkisar Rp23.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Para pedagang terpaksa menjual ayam potong Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram di pasaran usai ditambah biaya operasionalnya. Selain harga ayam potong melonjak naik, para pedagang menghadapi persaingan tidak sehat dengan merek ayam ternama yang menjual ayam potong dengan harga murah karena memiliki peternakan sendiri. Para pedagang ayam potong berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di tingkat peternak di angka Rp18.000 per kilogram. Berapa sih Bang? Dengan kitanya demo itu karena kita udah nggak kuat nahan kerugian. Berapa Bang rata-rata yang di? Sekarang rekan-rekan ada yang sudah rugi 300 juta selama 5 bulan, termasuk saya 50 juta. Banyaklah, semakin banyak, semakin besar skalanya dia motong, semakin gede ruginya. Udah ada yang bangkrut? Sudah, ada beberapa belum tumbang. Ya, sekarang aja rekan-rekan yang masih berdiri, ada yang rumahnya hampir disita. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang berjanji akan memfasilitasi pedagang untuk berdialog dengan peternak dan perusahaan besar. Dialog diperlukan antara persoalan harga ayam potong tidak bisa diselesaikan secara sepihak karena berkaitan dengan rantai produksi yang kompleks, mulai biaya pakan hingga distribusi. Dari pemerintah untuk bisa memfasilitasi untuk menurunkan harga. Gitu. Jadi kami tidak menolak karena memang semua masyarakat kami, harapan kami adalah nanti kita bisa bicara dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan peternaknya atau dengan perusahaan-perusahaan pakan atau dengan perusahaan DOC. Pedagang ayam potong mengancam akan mogok berjualan jika dalam waktu 1 bulan pemerintah tidak bisa menstabilkan harga ayam di tingkat peternak. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumerisa, Berita Nasional TV.
Krisdayanti raih medali perak di World Kung Fu Championship 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, diva pop tanah air Krisdayanti tiba di Indonesia usai berlaga di ajang World Kung Fu Championship 2025 yang digelar di Cina. KD, demikian panggilan Krisdayanti meraih medali perak laga nomor senjata tunggal putri. Usai berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang World Kung Fu Championship 2025 di Emeixian, Cina, Krisdayanti tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam 21 Oktober 2025. KD, biasa Krisdayanti dipanggil, disambut hangat dan mendapat buket bunga dari kedua anaknya, Amora Lemos dan Kellen Lemos. Mereka menjemput kepulangan Krisdayanti. Di ajang World Kung Fu Championship 2025 yang digelar 14 hingga 20 Oktober 2025, KD meraih medali perak. World Kung Fu merupakan bagian dari kejuaraan wushu tradisional dunia. Ajang ini pertama kali diadakan pada 2004. World Kung Fu mencakup banyak kategori usia. Krisdayanti turun di kategori usia 40 hingga 59 tahun. Ia tampil untuk nomor senjata individu Sanzi. Senjata individu yang dipakai Krisdayanti adalah kipas lipat atau Sanzi. Kipas itu women single weapon yang saya ikuti ada dari Hongaria dan juga Brazil. Ada pesan nggak sih untuk para atlet muda? Saya nggak masuk klasifikasi sama tim-tim wushu yang muda ya. Jadi walaupun kita latihan semuanya terdistract sama mereka yang super melampaui luar biasa gitu, tapi kita nggak khawatir karena kan kita bertanding sesuai dengan kelasnya. Dari Tangerang, Banten, Mujib Patumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial membeberkan sejumlah capaian program prioritas, mulai dari bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat hingga pembangunan sekolah rakyat, sudah dibangun di 165 titik. Dalam rangka memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Sosial mengungkapkan sejumlah capaian program prioritas di Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan selama 1 tahun, Kementerian Sosial terus berupaya mengupayakan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian tersebut berupa sejumlah program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, pembangunan sekolah rakyat sudah dibangun di 165 titik di berbagai wilayah di Indonesia dan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 16.000 siswa. Ada 3 program mandat utama program prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo, antara lain sekolah rakyat, hingga pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran. Menindaklanjuti asta-cita dan arahan Presiden. Alhamdulillah ya, di tahun pertama ini kita telah meletakkan dasar-dasar, menetapkan strategi dalam kerangka eksekusi program daripada Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan konsolidasi itu, meletakkan dasar-dasar dan strategi yang ada, kita harapkan kerja kita semakin berdampak. Di sisi lain, Menteri Sosial mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan optimalisasi dan evaluasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bidang program perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Hal ini dilakukan guna menyatukan seluruh data menjadi satu data tugas sosial dan ekonomi nasional. Dio Malau, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, kasus kematian Timothy, mahasiswa Universitas Udayana Bali terus berkembang. Polisi memeriksa 19 saksi demi bisa mengungkap penyebab kematian Timothy. Pihak kampus memastikan akan mengeluarkan mahasiswa jika terbukti melakukan perundungan terhadap Timothy.
Kematian mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra, menimbulkan tanda tanya. Orang tua Timothy melaporkan dan menyerahkan masalah ini ke kepolisian. Beredar di media sosial video permintaan maaf yang disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Udayana Bali lantaran komentar pedas mereka di grup WhatsApp bocor dan viral di jagat maya. Sejumlah tangkapan layar menunjukkan percakapan memperlihatkan ejekan kepada Timothy. Pihak Universitas Udayana yang diwakili Ketua Unit Komunikasi Publik Dewi Pascarini mengungkapkan sejumlah mahasiswa terduga yang melontarkan kata-kata ejekan sudah dipanggil dan diperiksa. Saat ini Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan atau PPKPT menyelidiki masalah ini. Jika mahasiswa terbukti melakukan perundungan atau bullying terkait kematian Timothy Anugrah Saputra, maka terancam sanksi maksimal dikeluarkan alias drop out dari kampus. Hingga kini, Polsek Denpasar Barat sudah memeriksa 19 saksi demi mengusut tuntas motif kematian Timothy. Teman kuliah menyatakan kalau selama ini korban itu orangnya pintar, kemudian menyampaikan hal itu berbobot. Dari pihak teman-teman itu semuanya segan pada korban. Jadi makanya dari sahabat pun menyatakan kalau untuk dibully sangat kecil kemungkinan karena kami lo segan. Kalau di kelas itu korban ini yang kalau bertanya, menyanggah ke pernyataan seperti itu berbobot sekali. Jadi segan. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Islandia terkenal dengan keindahan alam dan aurora borealisnya. Di samping itu ada yang menarik dari Islandia, yaitu negara ini bebas gigitan nyamuk. Islandia kerap dijuluki sebagai negeri tanpa nyamuk. Padahal sebagian besar wilayah bumi dihuni serangga kecil yang satu ini. Lantas, benarkah Islandia benar-benar bebas dari nyamuk? Islandia termasuk segelintir negara di dunia mengklaim tidak memiliki populasi nyamuk. Dilansir dari media sosial Edu TV, iklim ekstrim, musim dingin yang panjang, serta kondisi perairan terus mengalir menjadi faktor utama menghambat siklus hidup serangga penghisap darah ini. Karenanya, pelancong bisa menikmati landscape spektakuler Islandia tanpa khawatir diganggu gigitan nyamuk. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.